Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Tools Artificial Intelligence. Katanya lebih canggih dari Google. Itu namanya adalah OpenAI.com. Nah, di sini saya sudah beberapa kali mencoba pemanfaatan dari aplikasi ini. Salah satu fitur yang sangat bagus dan menarik untuk kita gunakan selaku dosen, yaitu adalah aplikasi ChatGPT. Nah, di sini saya akan contohkan kepada Bapak-Bapak Ibu dosen pemanfaatan aplikasi ini. Ini salah satu contoh pemanfaatannya dalam hal kita sebagai dosen, yaitu dalam pembuatan rencana pembelajaran semester. Nah, di sisi lain, aplikasi ini sangat banyak fungsinya. Nah, kita akan fokus dalam video kali ini dalam pembahasan topik yang mana kita seorang dosen perlu perancangan RPS atau silabus mata kuliah setiap kita akan mengajar. Nah, tentunya kita perlu cari referensi-referensi yang terkait, yang relevan, dan banyak contoh-contoh yang diberikan ya untuk kita bisa merancang PES tersebut. Kalau kita cari dengan Google, nah Google kan dia memberikan kita referensi segudang. Kita sendiri akan menyortir, menggabungkannya, atau mendapatkan referensi dari punya orang, kita modif, kita sadur. Nah, kalau di sini kita bisa bertanya, kita bisa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terkait, yang saling terhubung. Jadi antara pertanyaan satu yang diberikan, kita berikan, nanti ada jawabannya, nanti dari jawaban tersebut kita bisa tanyakan lagi. Nah, disinilah kelebihan dari aplikasi ChatGPT ini. Jadi dia menunjukkan hasil jawaban yang kita cari secara terstruktur dan lengkap. Jadi kita tanya terus. Nah, yang pastinya dia akan memberikan jawaban yang sangat relevan dan sangat mudah kita sadur dan kita gunakan sebagai referensi kita. Yang pastinya ini menarik. Silakan Bapak Ibu simak dalam penjelasan berikut ini. Baik, kita mulai. Nah, kita pertama akan mengakses halaman dari ChatGPT ini. Nanti kita akan diarahkan langsung ya ke menu seperti ini. Jadi alamat linknya adalah chat.openai.com. Jadi kita bisa masuk ke sini atau kita bisa membuka situsnya itu openai.com. Nah, nanti situ banyak fitur-fitur yang lain. Nah, karena kita menggunakan ChatGPT, kita langsung menggunakan link domainnya saja. Jadi chat.openai.com. Nah, nanti kita akan dihadapkan dua tombol ini, login dan sign up. Nah, sign up untuk kita mendaftar langsung, login kita bisa langsung mengakses kalau kita sudah pernah login sebelumnya. Tapi saya biasanya perdana ini klik login, nanti kita akan loginkan dia atau masuk dengan email kita. Jadi continue with Google saja. Jadi kita pilih di sini, kemudian nanti kita pilih email yang akan kita gunakan. Nah, nanti kita akan masuk seperti ini. Cek dari nama kita tulis saja. Oke, continue. Nah, nanti kita akan disuruh verifikasi. Nah, kita suruh verifikasi dulu nomor HP kita ya. Nah, kalau nanti ada pesan via SMS, nah nanti silakan dimasukkan ke dalam enter codes ini. Ya, jadi kita masukkan di sini ya. Oke, saya sudah dapat verifikasinya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, berarti registrasi kita sudah berhasil. Nah, kita bisa memulai memanfaatkan aplikasi ini. Nah, tampilannya sangat simpel dan sederhana ya, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan. Kita hanya menggunakan kolom yang ada di bawah ini, yang ada di sini ya, sini. Oke, sorry. Nah, jadi ada kolom yang ini. Nah, di sini kita berikan key kalimat. Jadi kalau di sini, kalau biasa di Google kita cari satu kata mencari, kalau di sini kita memang pertanyaan ya. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang rasanya memudahkan ChatGPT ini mencari dia. Jadi ibaratnya kita berbicara dengan manusia, kita berikan pertanyaan yang lengkap, yang relevan, yang berurut. Nah, jadi dia sama juga kerjanya dengan manusia karena dia akan mencari, menelusuri halaman pencarian yang ada di internet. Nah, jadi kita masukkan pertanyaan di sini. Nah, sifatnya seperti itu aja. Kita tanya, nanti dia berikan jawaban. Jadi fungsinya ini sama dengan konsultan. Jadi apapun kita tanya di sini, dia akan berikan jawaban. Kalau Bapak Ibu coba dengan pertanyaan lain, nanti akan ada jawaban yang terkait yang dia berikan. Sangat-sangat lengkap dan teratur yang dia berikannya.
Nah, karena kita contoh dalam penjelasan video ini terkait RPS, kita akan coba bahas ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan, bisa mempelajari ke contoh yang lain. Jadi sangat mudah. Oke, saya akan tunjukkan satu contoh mencari RPS, referensi RPS tentang mata kuliah di home base saya, ya, di bagian medical record. Jadi, saya akan coba meminta ChatGPT ini untuk mencarikan RPS terkait tentang rekam medis elektronik. Nah, jadi kalau di sini seperti biasa kita akan ketik ya pertanyaan di sini. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah bahas ya terkait ini versi bahasa Inggris. Nah, sekarang kita coba akan bahas versi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kita berikan di sini, dia juga akan dapatkan ya jawabannya. Nah, kita akan coba tanya minta ya. Jadi pertanyaan boleh tunjukkan, berikan, ya, definisikan. Jadi silakan saja. Jadi Bapak Ibu coba-coba aja di sini memberikan pertanyaan. Nah, jadi saya minta tunjukkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, gitu ya. Jadi kita bertanya, tunjukkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, mata kuliah rekam medis elektronik. Nah, saya coba minta ini. Kita pinginnya lengkap dan teratur. Nah, kita minta dia tampilkan dalam poin-poin per minggu. Nah, saya pernah coba sebelumnya, kalau tidak saya tambahkan per minggu, nanti dia tampilkan kalimat saja. Jadi biar terstruktur. Beserta topik. Nah, saya minta ya beserta topik, capaian. Biasanya kan RPS kan ada capaiannya juga ya, Bapak Ibu. Kita minta sajikan dalam bentuk, nah boleh, dalam bentuk matrix tabel. Jadi silakan ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi susun ada kolom baris, jadi judulnya apa, topiknya apa, nanti isinya ke bawah dan ada per minggu. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti Bapak Ibu boleh cobakan tanpa menggunakan kalimat saya ini. Nah, nanti gimana hasilnya. Jadi silakan ini jadikan referensi Bapak Ibu. Ini tidak mutlak, ya tidak harus seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu cobakan saja. Kalau rasanya nggak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, nanti rubah aja pertanyaannya. Oke, enter. Nah, cara kerja seperti ini. Nah, langsung dia berikan jawaban. Nah, mesinnya sudah bekerja, diberikan contoh seperti ini. Disajikan ya, Bapak Ibu, saya minta tadi matrix tabel. Nah, ini kan matrix tabel nih. Nah, kemudian saya minta tadi per minggu. Nah, ini dia tampilkan kolom per minggu, topik, dan capaiannya apa. Nah, ini salah satu isi dari RPS. Nanti kita akan susun ke dalam format RPS dari kampus Bapak Ibu masing-masing ya. Yang penting kita dapat referensi, kita tinggal menyadurnya. Nah, ternyata banyak ya bahan ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah diberikan referensi saya di sini minggunya sampai 8. Nah, nanti kalau rasanya nggak lengkap karena dia mencari seperti ini, kita bisa tambahkan lagi pertanyaannya. Lanjutkan. Nah, lanjutkan sampai minggu Oke, nah biasanya kita kan sampai minggu ke-14. Yaudah, kita minta sampai minggu ke-14. Bisa nggak? Nah, kita minta. Oke, ini kan baru 8 ya, Bapak Ibu. Nanti berarti 9, 10, dan seterusnya. Kira-kira muncul nggak ya? Oke, kayaknya dia ulang. Nah, apakah dia menyusun lagi? Ya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini poin-poin pokoknya. Nanti kita akan jabarkan lagi dengan pertanyaan lain. Ya. Oke, ini 8. Nah, 9 ya, Bapak Ibu. Jadi tadi nggak lengkap sampai 8. Saya minta sampai ke minggu 14. Oke. Nah, diberikan. Ya, jadi ibaratnya kita chatting nih dengan robot, dia berikan. Nah, itulah kerja dari ChatGPT ini. Ya, kita tunggu, Bu. Nah, ini internetnya harus stabil ya, Bapak Ibu. Kalau kita gunakan internet cepat, ya dia akan juga nampilin cepat ya. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, gantung. Nah, karena ini panjang, nah nanti kita bisa minta lagi, lanjutkan saja, biar dia nih menambahkan. Ini kan tadi apa gantung ya, dap. Nah, jadi kita bisa minta lanjutkan. Oke, kayaknya dilanjutkannya
karena gantung kalimat di atas, dia berikan sampai 17 minggu. Nah, lengkap ya Bapak Ibu. Ada presentasi, ada review. Jadi yang bagian-bagian akhir ini dia sampaikan untuk sampai ke prakteknya. Wah, lengkap ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang bidang rekam medis akan paham ini ya, terkait materi ini. Nah, silakan disadur saja. Di Bapak Ibu bidang lain mungkin akan sama ya. Nanti kalau dalam pencarian kata pertanyaannya nanti silakan sesuaikan saja ya. Nanti akan disesuaikan dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini kan baru hanya topik-topik awalnya saja. Nah, kalau kita ingin jabaran dari masing-masing per minggu. Nah, misalnya ada per minggu, ada minggu 1, minggu 2. Kita coba minta untuk menampilkan. Nah, kita ambil contoh. Jadi kalau dalam hal ini kita bisa satu-satu untuk memintanya. Jadi misalnya saya ingin minta jabaran dari materi untuk topik misalnya minggu ke-3. Nah, kita minta minggu ke-3. Jadi tunjukkan materi pembelajaran untuk minggu ke-3. Nah, minggu ke-3 ini adalah keamanan dan privasi data. Nah, saya ingin minta jabaran materinya apa. Ini kan baru judul besar topiknya. Nah, kita enter. Kita lihat ke bawah. Oke, dia tunjukkan di sini. Nah, ini dia munculkan. Dia cocokkan. Pertanyaan kita minggu ke-3. Minggu ke-3 tadi adalah terkait keamanan dan privasi data. Oke. Nah, diberikan materinya seperti ini. Kayaknya canggih ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut saya ini udah luar biasa ya, diberikan secara teratur dan terstruktur seperti ini. Nah, ini materi-materi yang kita coba ajarkan di minggu ke-3 dengan topik yang tadi ya, keamanan dan privasi data. Nah, apa itu keamanan dan seterusnya. Nah, sudah mulai lengkap ya dari RPS kita. Nanti kita sadur. Jadi kalau ini kan per minggu ya. Jadi kalau Bapak Ibu minta minggu ke-4, minggu ke-3, silakan saja. Jadi kalau saya dalam menggunakan ChatGPT ini, saya coba tuntaskan dulu minggu ke-3 ini. Karena ini masih ada yang ingin saya tanyakan lagi di ChatGPT ini. Misalnya, saya ingin tanya indikator capaiannya masing-masing ini. Biasanya kan di RPS kan ada ya. Jadi kita minta tunjukkan indikator. Ya, indikator capaian. Jadi mungkin penilaiannya, bobotnya seperti apa ya, Bapak Ibu. Waktu atau SKS-nya, ya bisa nggak ya? Nah, gitu ya. Dari materinya. Jadi materi di atas itu ya. Beserta. Nah, kita minta beserta bobot. Nilai. Nah, di atas saja, di atas. Dalam bentuk. Nah, kita minta dia menyajikan dalam bentuk matrik tabel. Jadi kalau Bapak Ibu nggak minta dalam bentuk matrik tabel, dia akan menyajikan seperti ini aja. Susunan paragraf seperti ini aja. Jadi kalau dalam bentuk tabel, dia akan munculkan dalam kotak-kotak tabel. Nah, seperti ini. Nah, disajikan, diulang lagi pertanyaan kita. Nah, seperti ini. Nah, dia bentuk tabel. Oke, dari topik keamanan dan privasi tadi, nah, kayaknya durasinya panjang ya. 2 jam, 1 materi, 2 jam. Nah, ini rekomendasi yang diberikan oleh ChatGPT. Nanti kita sadur saja ya Pak Ibu, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya, sesuaikan dengan SKS kita ya. Ini ada satu SKS, nanti kita coba sadur lagi. Nah, ini udah referensinya. Mahasiswa dapat menjelaskan mengapa, menjelaskan. Nah, ini kan sudah bagian dari RPS yang kita coba susun ya Bapak Ibu. Oke, itu minggu ke-3. Jadi sinkron ya Bapak Ibu. Kalau kita sampai ke atas sinkron. Nah, kalau nanti kita minggu ke-4 bahasnya ya, nanti dia akan munculkan yang minggu ke-4 dan seterusnya. Kemudian saya mencoba lanjut. Misalnya dalam topik materi ini ada soal-soal latihannya seperti apa. Jadi mungkin kita coba minta juga tunjukkan. Karena kita masih membahas minggu ke-3, nanti dia akan munculkan seperti itu. Tunjukkan contoh soal latihan. Nah, jadi contoh soal latihannya berupa esai. Nah, coba seperti apa nanti dia memberikan contoh soalnya. Berikut dengan cara penilaiannya. Jadi kita minta tunjukkan juga ya. Oke,
pertanyaan, nanti dimunculkan lagi ya, minggu ketiga masih. Nah, ini soal esainya, Bapak Ibu. Tuliskan esai tentang pentingnya menjaga keamanan dan privasi data dalam. Nah, ini dia berikan satu pertanyaan esai. Jadi kalau Bapak Ibu minta pertanyaan lagi, ulang saja. Ya, lanjutkan gitu aja. Nah, ini cara penilaiannya dari soal esai kita. Ditunjukkan ya, Bapak Ibu. Sungguh menarik ya, sungguh memudahkan kita ini, Bapak Ibu. Jadi kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan 20%, kemampuan mahasiswa dalam menjaga keamanan privasi. Nah, klop 100%. Ada bobotnya dan nilainya juga gampang yang kita berikan dari soal ini. Nah, sungguh penyajian yang lengkap ya, Bapak Ibu. Saya ambil contoh yang lain. Misalnya, kalau Bapak Ibu ingin minta dengan soal di minggu kedua, nanti Bapak Ibu tunjukkan saja ya, karena ini berurut ya. Jadi kalau sistem ini, dia kalau kita membahas yang sebelumnya, dia akan tunjukkan sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu minta yang ke-4, 5, atau 7, nanti tuliskan minggu ke-7 atau berapa. Nah, saya ingin loncat saja untuk berikutnya. Saya ingin minta contoh soal semester. Misalnya, berikan contoh. Jadi kalau bahasa pertanyaannya boleh tunjukkan, atau berikan, atau definisikan. Nah, boleh saja Bapak Ibu eksperimen saja di sini nanti. Berikan contoh soal ujian tengah semester. Nah, tengah semester berupa. Nah, biasanya kan kalau kita dalam proses pembuatan soal ada versi vignette ya, Bapak Ibu, vignette. Nah, kita coba minta untuk dibuatkan soal seperti itu. Nah, kira bisa. Nah, kita minta saja dulu. Berikut adalah contoh soal semester. Nah, disajikan lagi ya, Bapak Ibu. Nah, ini vignette-nya. Oke, saya yakin sudah paham ya, Bapak Ibu, dengan bentuk soal vignette itu. Nah, Anda jadi diceritakan dulu. Nah, lengkap-lengkap ya. Oke. Nah, ini ada cara penilaian juga diberikan langsung. Nah, dia udah paham ya. Tadi kita udah tanya terkait cara penilaian, jadi dia juga berikan. Karena kita tidak ada minta ya, Bapak Ibu, dengan cara penilaian, tapi maksud kita sudah ditangkap. Karena ini AI, dia udah paham ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini vignette-nya. Nah, ini soalnya, sebagai kepala bagian Anda diminta. Nah, ini cara penilaiannya. Lengkap ya, Bapak Ibu. Nah, kita udah dapatkan. Kalau kita minta soal lagi, ya silakan saja nanti. Minta lagi. Carikan yang lain. Nah, nanti tulis saja. Ya, saya persingkat saja penjelasannya, Bapak Ibu. Sebenarnya inti pemahaman dari ChatGPT-nya sudah dapat ya, Bapak Ibu. Oke, terakhir ya. Nah, terakhir penjelasan, mungkin saya minta juga berikan contoh. Nah, mungkin dengan contoh perbedaan yang lain ya. Contoh soal ujian akhir semester gimana? Akhir semester. Mungkin soalnya berupa soal objektif gimana ya? Soal objektif seperti apa? Nah, kita minta juga jawaban sekalian dan tunjukkan juga jawabannya. Nah, jadi supaya ya Bapak Ibu untuk pencarian ini, oke, kita minta dicarikan lagi soalnya, dibuatkan ya. Nah, nanti kita dibuatkan. Nah, apa yang dimaksud dengan ini ya, Bapak Ibu? Ini objektifnya, ini A, pilihan A, ini B. Nah, ini C. Nanti kita lihat jawabannya apa. Oh, soal dulu ya dimunculkan. Oke. Nah, ini ada beberapa soal nanti yang akan dimunculkan. Kalau rasanya kurang, minta lagi. Ini kan 2 ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Jawabannya B, B. Nah, oke. Nah, ini sudah ada 2 soal. Kalau rasanya belum lengkap, ya cari. Lanjutkan ya. Minta aja seperti itu. Lanjutkan. Oke, direkomendasikan lagi ya, Bapak Ibu. Nah, ini soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan standar dan regulasi? Ya, menarik sekali ini untuk kemudahan kita selaku dosen dalam merancang RPS. Ya. Oke. Nah, ini pilihannya. Ya. Jadi kita biarkan ya, menunggu ya, Bapak Ibu, sifatnya di sini. Karena dia mensadur dari beberapa referensi-referensi. Oke, ini jawabannya. Pilihan D dan 3. Ini kan dimunculkan soalnya sampai 4. Kalau minta lagi, lanjutkan lagi. Ya, silakan aja.
ya Bapak Ibu, explore ini ChatGPT ini untuk kebutuhan kita. Nah, mungkin secara umum penjelasan saya ini sudah mewakili ya Bapak Ibu dari beberapa pertanyaan. Nanti silakan Bapak Ibu kembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dari jawaban yang diminta ini. Nah, nanti akan disajikan ya. Kalau ada yang kurang, ada yang belum lengkap, ya minta aja lanjutkan ya, atau ulang lagi pertanyaannya, atau cari dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi silakan, terserah Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita mau tanya, dia akan tampilkan. Ya, ini sangat powerful aplikasinya, dan saya sudah coba beberapa kali, ya memang sangat membantu sekali ya dibandingkan dengan Google. Ya, mungkin ada plus minusnya dengan Google. Ya, tentunya di sini sudah disusun secara terstruktur. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu, semoga ini penjelasan video ini terkait tentang perancangan RPS dapat membantu Bapak Ibu ya, dapat bermanfaat untuk perancangan RPS mata kuliah masing-masing, dan dapat referensi yang tepat sesuai dengan sasaran ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di klik like ya, komen di video saya ini, atau berikan masukan atau saran apa yang terkait pembahasan berikutnya. Yang jelas jangan lupa di subscribe channel saya ini untuk bisa mendapatkan postingan-postingan lain terkait video-video tutorial yang menarik lainnya, akan saya share di waktu yang akan datang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.